Begini, in-house training itu sebuah wahana atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah pelatihan internal yang itu mungkin dilaksanakan di KKG bisa, di sekolah bisa, gabungan dengan beberapa sekolah bisa, atau bagaimana teman-teman guru itu meningkatkan kemampuan dirinya dalam rangka melaksanakan pembelajaran yang mungkin saja pembelajaran itu hanya dilaksanakan secara rutinitas dengan konvensional begitu. Nah, kemudian ada greget teman-teman guru itu untuk melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode dan pendekatan. Nanti setelah teman-teman guru memahami, mengetahui, oh jebule media pembelajaran kayak gini, kemudian teman guru bisa memilih mana media pembelajaran yang akan Anda pilih. Pemilihannya disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan, sehingga ada ketepatan. Kalau sudah berbicara ketepatan, berarti di sana ada nilai efektivitasnya. Contoh misalnya, guru harus memberikan informasi materi tentang sirkulasi air. Kira-kira media pembelajarannya apa? Media 2 dimensi, gambar, foto, diagram, sketsa, dan lain-lain. Media 3 dimensi, model, maket, repro, dan lain-lain. Media lingkungan, benda, binatang, dan sebagainya. Alam seisinya ciptaan Tuhan adalah merupakan sumber belajar dan ternyata itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Contoh diagram seperti itu, diagram lingkaran, ada lagi diagram belakang, ada lagi diagram garis, menjadi garis, gambar, kemudian lingkaran, kemudian belakang. Nah, itu namanya adalah sketsa. Kopi Bandung milih tekan kiri seperti itu. Apabila sketsa ini sudah panjenengan buat, yakinkan bahwa panjenengan menguasai terhadap pesan-pesan yang ada di sketsa. Sehingga apa? Media pembelajaran berupa sketsa ini akan efektif digunakan. Yang intinya sebetulnya tidak di sketsa. Seluruh media pembelajaran yang panjenengan akan digunakan untuk belajar harus dikuasai. Apabila kita sebagai seorang guru tidak purna untuk menyampaikan informasi itu, berarti analisis kita rendah. Anak-anak akan menerimanya juga nanti tidak penuh. Pesan-pesan yang disampaikan dalam pembelajaran tidak utuh. Ini pentingnya itu. Maka kalau panjenengan mau membuat misalnya browsing atau apapun lah misalnya, sekarang sudah terlalu canggih dan sebagainya, maka kuasai apa yang panjenengan buat, apa yang panjenengan temukan, itu akan memperlancar pada saat belajar. Oke. Misalnya, ini misalnya aja. Guru kelas 5 masuk ke kelas. Setelah bla begitulah ya, pembiasaan. Maka kemudian guru memasang ini dengan LCD misalnya pasang, atau mungkin dengan gambarnya dipasang di depan. Guru tidak memberikan informasi awal, hanya perintahnya gini, anak-anak coba kalian amati gambar di depan ini. Kasih waktu misalnya 5 atau 10 menit. Terus anak diminta, pertama dipertanyakan kepada umum klasikal. Ya, coba setelah kalian melihat gambar ini, anak tidak bisa membedakan sketsa dan gambar, punya gambar begitu ya. Tapi guru harus ngerti, oh gambar seperti ini sketsa. Coba kalian cerita setelah melihat ini. Ditunggu, Pak. Ditunggu. Anak sing ngacung apa ora, karena pertanyaannya adalah klasikal. Kalau setelah sekian menit atau dan sebagainya tidak ada yang ngacung, maka guru itu mempunyai intuisi. Intuisi itu dalam bocah 10 sing pinter sapa. Kan gitu, maka yang pandai itu ditunjuk. Coba kamu.
mereka untuk mengungkapkan, menjelaskan tentang sketsa itu melalui pengamatan mata dia. Salah ora salah, ojo diputus di tengah jalan. Biarkan anak itu untuk menceritakan. Dari sekian anak yang mencoba untuk dia menceritakan hasil pengamatan mata itu, maka kemudian guru memberikan sebuah apresiasi. Ribet, Anda bagus, terima kasih penjelasan Anda dan sebagainya. Keterpesonaan anak pada guru ini sudah satu bekal yang luar biasa. Maka setelah itu di Indonesia, wah kan gitu kan, pengembangannya kan gitu. Karena begitu air di bawah angin, kemudian terhalang oleh gunung, maka akan naik. Semakin lapisan udara di sana itu kerapatannya renggang atau padat. Kenapa kok jadi gunung gitu ya? Awan angin naik kan karena terhalang gunung. Kemudian akan menjadi mendung dan kemudian akan berubah. Di sana ada sebuah proses dan sebagainya. Sketsa ini dibuat untuk menjelaskan konsep apa? Sirkulasi air di dalam gambar. Itu jelas lah ya. Nek pinter gambar ya gambar, nek tidak ya tadi apa hasilnya moto atau apa begitulah ya, atau ngunduk dan sebagainya. Maka kalau Anda akan misalnya menerangkan tentang hewan misalnya, ya pemikiran panjenengan itu, otaknya itu, guru itu harus membongkar yang luas. Apa yang namanya guru itu selalu dianggap dia adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Maka dia diapresiasi oleh guru. Ini bunga misalnya. Kalau misalnya panjenengan mahir itu membuat, ya membuat sendirilah gambar-gambar itu. Tapi misalnya kalau ini katakanlah misalnya upload proses mundur dan sebagainya, itu contoh gambar tadi ya. Jadi kita sudah punya dua, sketsa kemudian gambar. Kemudian bagan. Bagan itu kata lain silsilah. Oke. Kemudian kalau ini kakek nenek dan sebagainya, ini keluarga ya. Bagan keluarga misalnya. Materi apa yang kira-kira dapat dibuat bagan? Ini kan organisasi, betul, kepala sekolah, kemudian wakilnya kalau ada gitu ya, kemudian guru-guru siswa, komite dan sebagainya. Oke, ini contoh posternya. Aku gemar membaca. Nah, misalnya kalau panjenengan katakanlah ini membuat poster tentang apa ya, tentang jenengan apa Mbak? Literasi ya. Nah, mengembangkan literasi, kemudian muncul contohnya kayak gini. Kalau misalnya guru-guru gini, nah, nduk le, jajal itu dicontoh itu gambarnya kuwi. Boleh enggak? Panjenengan gambar itu suruh dicontoh anak-anak, boleh enggak? Boleh betul? Boleh aja. Ini kaitannya kalau dodol gawat kayu misalnya. Arahnya adalah anak mampu membuat poster. Misalnya saja itu contohnya gitu, pengembangannya gitu. Oke, kartun. Kartun itu gambar berseri ya gitu ya. Peta, gitu kan. Oke, coba tunjukkan Pulau Jawa. Ya, anak suruh maju karena itu ditunjukkan dan sebagainya. Gambar peta, sketsa bagan, pengamatannya itu melalui visual penglihatan, audio, pendengaran, berarti dia ada di lab bahasa. Kulit kui menangkap pesan, pengamatannya dari tadi visualisasi mata gitu ya. Kemudian yang kedua dari audio atau dari pendengaran, mendengarkan gitu. Maka dituntut kepada guru
sejelas-jelasnya. Kalau itu diperhatikan oleh teman-teman guru, maka kita sudah punya dua hal. Bagaimana anak-anak itu dibawa agar melalui pengamatan visualisasi atau penglihatan, kemudian dia punya rekaman di dalam otaknya. Yang kedua, bahwa setelah dia mengamati atau bareng dengan mengamati, dia akan menerima informasi yang didapat dari audionya, dari pendengarannya. Aksentuasi jeda penjelasan ini menjadi penting. Maka guru pada saat menghentikan di kelas itu tidak datar-datar saja. Mana yang perlu penekanan, mana yang biasa, mana yang harus ditinggikan, mana yang rendah. Maka disitulah mestinya guru dan sebagainya tadi Pak Tata ngomong menjadi seorang teater, pemain teater. Mungkin tidak hanya dengan itu karena pengamatan, mungkin dengan gesturnya dan sebagainya. Yang berapa, simetri putarnya berapa. Kan tujuannya kayak gitu ya. Tujuannya kan ke sana. Tentang simetri tadi, bangun data. Gitu. Jadi ada papan panel, kemudian kartu-kartu itu disiapkan, kan begitu maksudnya kan? Anak-anak satu persatu, misalnya itu suruh ini diberikan, ditambah atau dan sebagainya. Maksudnya itu papan panel, kemudian kartu-kartu hurufnya disiapkan. Buat kotak, buat prisma, buat sebagainya. Baik. Pemilihan media ini mestinya menjadi sebuah hipotesa terakhir dari teman-teman guru. Apabila setelah mengetahui jenis-jenis bermacam-macam media, maka media mana yang tepat untuk digunakan, rambu-rambu, yaitu melihat karakteristik medianya seperti apa, kemudian tujuan pembelajaran seperti apa, metodenya yang digunakan seperti apa, materi seperti apa. Artinya apabila ini dijadikan rambu-rambu, maka pada suatu saat membuat media pembelajaran itu akan tepat. Ketepatan itu akan mendukung terhadap efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Dan pembelajaran yang baik, ukuran, pesannya, gambar berwarna lebih baik dari hitam putih. Tapi kalau dengan menemukan sebuah sumber dan sebagai hitam putih, kalau usah memaksakan diwarnai. Bentuk gambar harus realistik, artinya memberikan pemahaman nyata. Contoh misalnya gambar-gambar itu pari, aja ngosi, kemudian bocah punya bilang dari ini alang-alang gitu. Gawe itu jagung, ya jangan sampai dia anak-anak malah mengatakan bahwa ini pohon tebu. Maksudnya kan gitu. Gambar atau foto yang baik sebagai media yang mengandung gerak dan berwarna. Pengambilan sederhana, tidak kompleks, mudah dipahami, tidak menimbulkan makna ganda dan sebagainya. Oke. Anak itu akan mendapatkan informasinya itu melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui praktik atau melaksanakan atau melakukan. Yang perlu disadari oleh teman-teman guru semuanya adalah bagaimana guru itu mengoptimalisasi kepada siswa atas potensi yang dimiliki berupa mata penglihatan, berupa telinga untuk pendengaran, dan berupa anggota fisik untuk melakukan kegiatan. Komentar tentang visual, auditory, kemudian kinestetik, ini guru tidak boleh kemudian serta-merta membatasi dirinya. Maka seluruh kemampuan anak, baik dari penglihatan, pendengaran maupun dengan aktivitas fisiknya, ini harus diakomodir oleh guru. Nah, salah satunya adalah media pembelajaran. Ini pada dasarnya adalah upaya guru untuk mengakomodir kemampuan potensi-potensi siswa. Barangkali itu catatan yang Pak Tato sampaikan. Kalau mau kita kaji media pembelajaran itu memperbesar perhatian. Secara umum kita iakan, oke. Memberikan pengalaman nyata, betul? Betul, oke. Kemudian menentukan cara berpikir konkret karena dia dibantu oleh media. Melatih pemikiran
atasan,